Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita sama-sama mendengarkan satu hadis tentang pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu, kemudian tidak meninggalkan puasa Ramadan, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena 3 amalan itu kalau betul-betul dijalankan akan menjadi ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal, di salah seorang ulama di kalangan sahabat namanya Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal, sahabat yang mampu membelah gunung. Padahal gunung itu kan kalau di Arab itu batu semua, mending kayak di Indonesia itu banyak pohonnya. Kalau gunung-gunung di Arab itu batu, walaupun batu yang sangat keras, itu bisa dibelah oleh seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal. Sayyidina Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu berkata bahwasannya dia telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah la yusriku bihi syai'an." Barang siapa menjumpai Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yusallil khamsa, kemudian menjaga salat 5 waktu. Wa yasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ghufira lahu, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi orang itu kalau tidak menyekutukan Allah, sebagaimana hadis yang pernah dijelaskan sebelumnya, orang itu kalau betul-betul imannya sempurna, bangun dari tidur, tidak ada niat berbuat jahat kepada saudara muslim, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bayangkan, dia bangun tidur itu belum wudu, belum sholat, belum istighfar. Bangun dari tidurnya pagi-pagi tidak ada niat berbuat dolim kepada orang lain saja, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi memiliki hati yang baik, memiliki hati yang baik, tidak ada rasa benci kepada siapapun, di pagi hari itu sudah diampuni dosanya. Apalagi dia sholat, apalagi dia
istighfar. Tapi ini tentunya hanya orang yang beriman, tidak menyekutukan Allah. Selain orang yang beriman walaupun berbuat baik kepada orang lain, ya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Berapa banyak orang yang dia bantu tapi bukan orang beriman, ya itu tidak dipandang oleh Allah. Maka orang beriman itu harganya tinggi di sisi Allah. Bahkan sekecil-kecilnya orang beriman ini akan diganti oleh Allah di surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Jadi orang iman yang paling miskin itu surganya luasnya 10 kali lipat dunia. Asalkan tidak menyekutukan Allah. Karena orang beriman ini kan selalu dapat ujian sampai detik-detik ajalnya. Bayangkan. Di saat orang mau meninggal dunia, maka iblis atau setan pun datang menyerupai keluarga kita. Karena orang yang sakaratul maut itu dalam keadaan haus. Dalam keadaan haus. Ini Nabi yang mengatakan bahwa orang ketika sakaratul maut itu dalam keadaan haus, sehingga setan itu masih menggoda. Ya tujuan setan itu kan supaya orang Islam tuh mati dalam keadaan kufur. Supaya apa? Supaya di neraka dia tuh banyak temannya. Karena kerja setan itu kan ikhlas, nggak pernah dibayar, betul nggak? Nggak pernah ngantuan, tapi istiqomah. Kerjanya setan tuh istiqomah, nggak dibayar tapi tetap istiqomah, ikhlas. Ya, kerjanya setan tuh ikhlas. Tujuannya apa? Setan itu menyesatkan manusia supaya nanti di neraka itu banyak balatnya, banyak temannya. Maka ya sampai akhir hayat itu setan masih goda aja. Ya menyerupai anak kita kalau yang meninggal orang tua. Ya kalau yang meninggal, atau setan menyerupai istri kita, dia membawa air, Pak ini air. Ya silakan Bapak minum, tapi Bapak keluar daripada Islam. Kebayang nggak? Coba di saat kita ini kan merasakan ya rasa yang sangat-sangat haus. Ya namanya orang sangat-sangat haus itu gimana coba rasanya di terik matahari. Ya tidak ada air kan. Air itu sangat dibutuhkan. Nah inilah ya orang itu akan kelihatan imannya di saat ujian terakhir. Ya ketika dia mempertahankan imannya walaupun yang datang itu anaknya, istrinya atau sebaliknya suaminya membawa air kepada kita ya supaya keluar daripada Islam. Naudzubillah. Padahal itu adalah setan yang menyerupai. Nah, orang-orang yang bisa menolak tawaran setan tadi yang menyerupai keluarga kita, itu orang-orang yang imannya diselamatkan oleh Allah. Masya Allah, hati-hati nih. Karena orang beriman nih memang harganya tinggi di sisi Allah. Satu orang beriman ya walaupun tidak taat itu lebih baik daripada seluruh orang kafir yang ada di muka bumi. Itu harganya orang beriman. Orang beriman tuh ya Masya Allah, selama orang tuh tidak menyekutukan Allah, ya hatinya tuh baik, ya insya Allah ini asbab memiliki iman yang sempurna, ya dosa-dosanya nanti akan diampuni oleh Allah. Maka di sini Nabi mengatakan barang siapa yang menjumpai Allah tanpa menyekutukannya,
Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu ini amalan yang paling besar. Karena sholat 5 waktu ini Nabi dulu mendapatkan perintah sholat 5 waktu, tempatnya bukan di bumi. Tempatnya di mana? Sidratul Muntaha. Ya, karena sholat 5 waktu amalan yang paling istimewa, maka belum mendapatkan perintah sholat 5 waktu pun tempatnya paling istimewa yang ada di alam semesta, yaitu Sidratul Muntaha. Yang mana Sidratul Muntaha ini malaikat Jibril alaihissalam sendiri tidak mampu berada di Sidratul Muntaha. Sedikit saja dia naik langsung kebakar. Masya Allah. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW ini bisa berada di Sidratul Muntaha, langsung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Masya Allah. Untuk apa? Untuk menerima sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini kalau betul-betul diterima, insya Allah, kata ulama, bukan hanya dosa kecil, dosa besar pun akan diampuni oleh Allah. Syaratnya ya sholat 5 waktunya itu diterima oleh Allah. Bahkan sholat itu ya kalau betul-betul diterima, kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Maka ada seorang santri ngeluh kepada Pak Kiai, saya ini ada masalah ini, ada masalah itu, macam-macam masalah Pak Kiai. Ini santri yang pulang banyak masalah. Dia datang kepada Kiai mengadukan mengadukan tentang masalahnya. Maka apa kata Kiai, kamu itu ya tidak menghargai apa yang telah dihargakan oleh Allah. Kamu itu loh punya sholat 5 waktu, kok masih mengeluh? Kalau sholat kamu tuh beres, pasti seluruh masalah-masalah kamu itu beres. Sholatmu nggak beres ya masalahmu juga tidak beres. Bagaimana masalah kamu nggak beres? Mau kamu menghadap Allah langsung di dalam sholat kamu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepada kami minta pertolongan. Nggak mungkin kalau orang itu sholatnya dijaga, masalahnya tidak beres. Masalah kamu nggak beres karena sholatmu itu yang tidak beres. Coba perhatikan sholatnya itu, syarat sahnya sholat itu dijalankan tidak. Kalau sudah dijalankan itu makanannya halal atau haram. Karena makanan itu pengaruh. Sedikit saja makanan yang kita makan itu dari sumber yang tidak jelas menjadikan sholat orang itu tidak diterima oleh Allah. Coba dari sholat 5 waktu sebenarnya sudah cukup. Maka kalau orang itu ya mau cari amalan-amalan yang bisa membengkarkan orang, amalan-amalan supaya sakti, sholat 5 waktu ini sudah cukup. Sudah cukup, asalkan sholat 5 waktu kita ini betul-betul diterima oleh Allah. Wong kita ini menghadap Allah langsung. Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Sama sebagaimana Nabi itu mi'raj ya di Sidratul Muntaha menghadap langsung kepada Allah, umatnya pun diberi keistimewaan yang sama, yaitu dengan lewat sholat. Kan sungguh aneh orang sholat menghadap Allah, masalahnya nggak selesai, itu nggak mungkin. Ya nggak mungkin, lucu. Menghadap Allah langsung, penguasa alam semesta, penguasa dunia yang menciptakan seluruh masalah-masalah di dunia, kok masalah-masalah nggak selesai, itu nggak mungkin. Yang salah bukan sholatnya, yang salah itu orangnya yang belum beres sholatnya. Makna belum beres ini apa? Ya mungkin bagi orang awam syarat sahnya sholat belum dipenuhi.
Ya, kalau mungkin sudah dipenuhi setelah kita mengetahui mungkin makanannya. Kalau makanan kita ini betul-betul dari sumber yang sangat-sangat halal, tidak ada remeng-remengnya, insya Allah ya amal yang sedikit pun akan diterima oleh Allah. Yang menjadi penghambat itu mungkin ada makanan yang kita makan dari hasil yang bukan hak kita. Ini hati-hati ya, itu setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita, yang makanan itu ternyata bersumber dari bukan hak kita, jadinya haram. Walaupun kita tidak tahu ya, tidak tahu itu tidak dosa. Tidak tahu tidak dosa. Kalau tahu sudah tentu dosa. Walaupun kita tidak tahu dampaknya, selama 40 hari 40 malam ibadah kita tidak diterima. Coba kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustadz nih, lama lagi 40 hari. Kalau gitu jangan sholat dulu. Sholat itu kewajiban ya, kewajiban. Kalau kita meninggalkan sholat justru tambah parah lagi, sudah amalnya nggak diterima. Di akhirat setiap sholat yang sengaja ditinggalkan akan disiksa selama 28.800.000 tahun satu waktu. Masya Allah, ngeri ya. Maka ini ya pentingnya orang itu kalau ada kodoan cepet-cepet dikodo semampu kita. Atau orang tua kita yang pernah meninggalkan sholat ya, anaknya yang sayang kepada orang tua itu dikodoin ya sholat. Kodoan orang tua jangankan sholat, kalau puasa saja punya kodoan wajib dikodo, apalagi sholat ya. Ini penting nih, masalah 5 waktu ini dijaga betul-betul, karena sholat 5 waktu kalau betul-betul diterima, ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sedangkan sumber masalah dalam kehidupan itu, sumber yang terbesar itu dari apa? Dari dosa. Itu sumbernya. Maka kalau orang itu sholatnya sudah diterima, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa ini diampuni, hidupnya akan jadi terasa ringan. Karena dosa itu seperti orang yang memakai baju besi yang sempit. Kebayang gak? Kalau kita pakai baju sempit yang terbuat dari kain, itu merasa risih gak? Terlalu ketat. Risih gak? Ya sumpah, terlalu sempit. Ibaratnya baju cucu Mas Yamin dipakai Mas Yamin, gimana kira-kira Mas? Ya baju cucunya dipakai sama Mas Yamin, atau baju anak dipaksa merecet ya, gimana? Gak enak. Padahal itu kain. Bagaimana kalau orang tuh pakai baju besi sempit? Ya, dia akan susah untuk bergerak. Itulah ibaratnya orang yang punya dosa itu seperti orang, kata Nabi, memakai baju besi yang sempit. Begitu dia mengerjakan kebaikan, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, itu seperti baju besi, kemudian talinya itu lepas satu per satu, akhirnya sampai baju besinya itu lepas semua, jadi longgar. Itulah dosa. Dosa itu ya kalau tidak diampuni oleh Allah, itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Seperti orang yang pakai baju besi sempit, susah untuk bergerak ya. Orang tuh kalau banyak dosa tuh, buka ini susah, buka itu susah ya. Tapi kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, hidup itu jadi ringan. Maka diantara supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah, kalau sholat 5 waktunya diterima oleh Allah. Udah, kita nggak perlu aneh-aneh lah. Amalan-amalan yang bisa bikin tuh orang jadi sakti atau banyak duit, sholat 5 waktu aja dijaga betul. Ini amalan paling utama ya. Kalau kita ini memang tidak bisa khusyuk, ya bagusnya sholat 5 waktu berjamaah. Karena dengan berjamaah, kalau imamnya nggak khusyuk, makmumnya juga sama sekali nggak ada yang khusyuk,
itu tetap diterima dan dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena berjamaahnya. Selama tidak ada makanan yang dia makan dari sumber yang haram. Hati-hati. Ya, ini dijaga nih. Makanya kalau orang itu masalah-masalah nggak beres, itu dikoreksi. Kita koreksi mana yang belum terselesaikan ini. Mungkin ada satu hal kecil yang mungkin penghambat sholat kita tidak diterima. Karena agama itu ibarat seperti mobil yang mewah. Mobil yang mewah itu mobil apa yang tahu? Siapa yang tahu? Mobil Lamborghini ya? Mungkin ada lagi ya, saya nggak tahu itu. Lamborghini. Berapa harganya? 7 miliar ya. Nggak tahu berapa miliar, yang penting mahal gitu aja. Itu mobil Lamborghini ya, yang harganya sangat mahal dan dikatakan mewah, itu tidak akan berjalan dengan baik ya kalau ada satu kabel yang diputus. Betul? Jangan meremehkan satu kabel. Walaupun satu kabel ini ada hubungannya dengan starter. Kalau satu kabel aja itu diputus, jadi nggak bisa berjalan itu mobil. Ya, jadinya di mana? Didorong. Atau pentilnya, wah ini kan pentil kecil nih, diambil aja lah. Ya, walaupun satu pentil itu ada hubungannya, menjadikan mobil itu tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dalam agama. Jadi agama ini sebenarnya menyelesaikan seluruh masalah umat, baik sholat, baca Quran, dzikir, itikaf. Kalau masalah-masalah kita nggak beres-beres, mesti ya ada satu perkara yang mungkin kita ini belum terselesaikan. Mungkin ada hak orang lain yang kita ambil secara dolim. Ini jadi penghambat. Maka ya dari segi makanan kita harus betul-betul dari sumber yang halal. Jadi jangan sampai kita ini ya berambisi mencari dunia, tidak peduli halal haram. Jangan. Ya, orang-orang dulu tuh mengutamakan tuh kehalalan daripada banyaknya harta. Tidak rakus, tidak toma. Yang dicari itu halalnya dan barokahnya. Maka kalau makanan kita ini bersih dari barang-barang yang subuhat, remeng-remeng, insya Allah amal kita akan makbul. Yang ketiga, amalan yang menjadikan dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kan kata Nabi, sedikit yang diterima, ya, sedikit yang diterima. Jadi banyak orang yang puasa Ramadan tapi yang diterima hanya sedikit. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju, kecuali lapar. Cuma lapar doang. Ya, di antara orang puasanya nggak diterima karena makanan yang dia makan itu bersumber dari yang haram. Bagaimana puasanya diterima? Atau puasa tapi masih ngomongin orang. Sedikit kata Nabi yang diterima. Makanya ya Nabi itu mengatakan, kalau kalian itu tidak menyentuhkan Allah, kemudian mengerjakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pasti dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Maka ini Ramadan tinggal sebulan setengah lagi, sebulan lebih ya. Maka yang kita pikirkan Ramadan nanti bukan hanya menunaikan puasa di bulan Ramadan, tapi bagaimana puasa ini yang kita pikirkan diterima oleh Allah. Mungkin puasa Ramadan ini puasa yang terakhir kalinya ya. Jangan sampai kita ini sudah bertahun-tahun puasa tapi tidak ada perubahan ya. Padahal puasa itu sendiri kalau diterima oleh Allah menjadikan asbab dosa-dosa orang itu akan diampuni
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis ini kita niat untuk mengamalkan. Insyaallah apa tadi? Jangan menyekutukan Allah, kemudian mengerjakan salat di waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya tentunya ini kalau sholat kita diterima, puasa kita diterima. Di antaranya asbab amal orang itu diterima kalau makanan itu betul-betul yang dia makan dari sumber yang halal. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.